Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu 18 sesudah Pentakosta. Dengan tema kegigihan dan ketekunan dalam melayani. Dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Johan Karel Irot, MTH, KMJ dari GPIB Jemaat Tiberias Sidoarjo. Rasul Paulus giat mengabarkan Injil dari satu tempat ke tempat lainnya. Kegigihan, ketekunan, dan keuletan menyampaikan kabar baik, kebenaran firman Allah membuat orang percaya dan mengikut Yesus, serta terus bertumbuh di dalam karya Roh Kudus. Meneruskan kabar baik, kebenaran Injil adalah tugas setiap orang percaya yang telah dipanggil dan diutus oleh Yesus Kristus berdasarkan karunia Roh Kudus. Mari teruskan teladan Rasul Paulus di dalam kesungguhan, melayani Yesus Kristus sebagai kepala gereja apapun tantangannya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan dan terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharulilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarilah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anakmu. Tuhan, kuatkanlah kami agar bersyukur senantiasa, dan kepadamu kami percaya. Tuntun kami umat-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran, pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui pembacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan 12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?
Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan perikop pada ayat yang ke-8 dikatakan, selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dan dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Yesus, ketika di Efesus, Rasul Paulus di rumah ibadah, ia berusaha untuk meyakinkan jemaat tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu? Kerajaan Allah adalah di mana Allah memerintah sebagai raja. Di dalamnya kehendak Allah diberlakukan. Tujuannya supaya damai sejahtera Allah dialami oleh manusia dan seluruh ciptaannya. Itulah sebabnya juga Allah menjadi manusia di dalam Yesus, datang ke dunia untuk menunjukkan bagaimana kehendak Allah itu diberlakukan, supaya damai sejahtera Allah dialami oleh manusia dan ciptaannya.
Rasul Paulus menyampaikan tentang kerajaan Allah tersebut ketika ia melayani atau memberitakan Injil di Efesus. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat. Apakah yang di rumah ibadat dan di situ dia mengajar? Ia berusaha untuk meyakinkan jemaat tentang kerajaan Allah. Pertanyaannya, apakah yang ada di rumah ibadat tersebut menerima dengan sukacita berita tentang kerajaan Allah tersebut? Dalam ayat 9 dijelaskan, ternyata ada beberapa orang yang tegar hatinya, tidak mau diyakinkan dengan kerajaan Allah. Sebaliknya, di depan orang banyak mereka malah mengumpat jalan Tuhan. Mungkin mereka merasa sudah tahu tentang kerajaan Allah itu, atau juga mungkin mereka merasa tidak membutuhkan kerajaan Allah. Nah, melihat ada yang tegar hatinya tidak mau diyakinkan dengan kerajaan Allah, justru mengumpat jalan Tuhan, maka Rasul Paulus pun meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Rasul Paulus nampaknya berpikir, untuk apa melayani di sana kalau mereka tidak mau mendengarnya? Untuk apa murid-muridnya gabung dengan mereka yang tegar hatinya, tidak mau diyakinkan tentang kerajaan Allah, malah mengumpat jalan Tuhan? Bagi Rasul Paulus lebih baik pergi dari situ dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Tetapi bukan berarti Paulus putus asa dan berhenti melayani. Tidak. Paulus tidak berhenti melayani, melainkan pindah melayani ke tempat yang lain. Paulus pergi meninggalkan mereka dari rumah ibadah itu. Selanjutnya, setiap hari ia memberitakan Injil di ruang kuliah Tiranus. Itulah keputusan dan langkah yang diambil Rasul Paulus ketika melayani di Efesus, karena ada yang tegar hatinya, tidak mau diyakinkan tentang kerajaan Allah, malah mengumpat jalan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tugas gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di dunia ciptaannya. Menghadirkan kerajaan Allah berarti Allah dihadirkan untuk memerintah sebagai raja dan kehendaknya diberlakukan. Itu namanya menghadirkan kerajaan Allah. Tujuannya adalah supaya damai sejahtera Allah terwujud di dunia ciptaan Tuhan, sehingga manusia dapat menikmati damai sejahtera Allah. Itu tujuan dihadirkan kerajaan Allah, supaya manusia dan ciptaannya mengalami damai sejahtera Allah. Itu berarti yang diharapkan adalah di mana ada gereja, di sana kerajaan Allah hadir. Di mana ada gereja hadir, di sana Allah memerintah sebagai raja. Di mana ada gereja, di sana kehendak Allah diberlakukan. Di mana gereja hadir, di sana ada damai sejahtera Allah. Itulah panggilan gereja, menghadirkan kerajaan Allah supaya ada damai sejahtera di antara manusia. Panggilan gereja itu untuk menghadirkan kerajaan Allah terus dilaksanakan hingga saat ini. Dan puji Tuhan bahwa walaupun pelayanan gereja sering diperhadapkan pada tantangan, tetapi pelayanan terus berlangsung.
Gereja pun bertumbuh terus. Hal itu nampak dengan hadirnya gereja baik di kota-kota, di desa-desa, bahkan di pelosok-pelosok. Nah, tujuannya adalah untuk menghadirkan kerajaan Allah, supaya Allah memerintah sebagai raja dan diberlakukan kehendak Allah, sehingga manusia dan ciptaannya mengalami damai sejahtera. Lalu bagaimana dengan GPIB? Apakah GPIB juga ikut menghadirkan kerajaan Allah? Itu pertanyaannya. GPIB hingga saat ini terus melayani. Pelayanan GPIB ada di 26 provinsi di Indonesia, baik di kota-kota, di desa-desa, maupun di pelosok-pelosok. Untuk mencapai tempat pelayanan GPIB, ada yang dapat ditempuh dengan mobil, sepeda motor, ada yang hanya bisa ditempuh dengan perahu bermotor, perahu dayung, dan lain-lain. Perjalanan ke tempat pelayanan ada yang ditempuh hanya dengan waktu singkat, tetapi ada juga yang ditempuh dengan waktu berjam-jam. Ada yang ditempuh sekitar 18 jam atau lebih. Saya dengar Nona Pendeta Iren Siloy, ya, dari jemaat sini. Beliau melayani di Kalimantan, kalau mau naik perahu, dia menempuh perjalanan 3 jam di Kalimantan. Beliau mantan vikaris saya, dan ya beliau melayani saya lihat dengan baik. Nah, saya pernah melayani dengan berbagai situasi juga, berbagai tempat dengan berbagai situasi. Di GPIB Efrata Padang saya ditempatkan di pos Pelkes yang berjarak 100 km dari Padang. Di sana tidak ada listrik, ada genset yang hidup jam 6 sore sampai dengan jam 9 malam. Sesudah itu gelap gulita dan hanya ada bunyi jangkrik dan mungkin kunang-kunang, kelap-kelip. Itu juga pernah saya alami. Dan itu waktu di GPIB Efrata Padang saya tempatkan di pos. Kalau di GPIB Bukit Kasih Kerinci, Jambi, dari kota Jambi jaraknya 400 km. Ya lebih, mungkin juga lebih 400 km. Pernah saya dari Padang ke Kerinci, tiba di hutan lindung Kerinci, ternyata jalannya amblas ke bawah, putus semua. Dan itu tengah malam, di tengah hutan. Dan akhirnya kami harus tidur di tengah hutan yang di sana masih banyak harimaunya. Karena pernah juga kami dari Jambi, tiba-tiba rombongan harimau turun, atau berapa banyak, tiba-tiba kena, buk! Saya bilang sama sopir, Pak, berhenti, ada yang kena. Jangan Pak, lanjut kita. Bahaya. Oh begitu kan? Ya lanjut. Jangan berhenti kita, lanjut. Itu kata Pak sopir. Ya itu situasi di Kerinci, Jambi. Saya di GPIB Manado Pekanbaru Riau, Sumatera melayani ke pos dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Kalau ke pos Pasir Pangarayan, itu hanya ke pos 4 jam. Pas 4 jam. Kalau pertukaran pelayan firman, waktu tempuh 4-5 jam itu biasa. Biasa 4-5 jam. Ada yang 8 jam sampai 18 jam. Saya pernah pertukaran pelayan firman dari Riau, saya ke Sumatera Barat, tapi saya di Sumatera Barat, di Padang, mereka minta melayani ke pos
yang di Bengkulu. Kalau ke Bengkulu itu saya lewati yang mulai dari Riau, Provinsi Riau, melewati Provinsi Jambi, lewati Provinsi Sumatera Selatan, baru masuk ke Provinsi Bengkulu. Itu jarak tempuhnya 18 jam. Dan tapi karena ada melewati daerah yang rawan, maka mereka bilang kalau malam jangan, jadi berhenti. Jadi saya akhirnya nginap dulu di hotel. Berangkat jam 5 subuh, ketika masuk di lokasi itu mereka bilang itu rawan, jangan. Jadi nginap di hotel, besoknya baru lanjutkan besok pagi dan tiba jam 1 siang. Hari Sabtu, berangkatnya hari Jumat subuh. Begitu juga sebaliknya, ketika pulang mereka bilang, Pak cepat berangkat. Kita ada pertemuan karena saya waktu itu ketua MUPEL, mereka bilang, cepat-cepat pertemuannya karena Bapak harus lewat di tempat itu siang, jangan malam. Wah, akhirnya ya sopir bilang kita harus jalan cepat, kan jangan sampai di daerah itu kita ya dicegat karena di sana mereka enggak ragu-ragu bunuh orang, merampas apa yang dimiliki. Dan akhirnya kita sampai di Sumatera Selatan, nginep lagi di hotel, besok paginya baru lanjutkan perjalanan. Itu untuk pertukaran pelayanan firman saya dari berangkat subuh Jumat, nanti sampai hari Sabtu siang jam 1. Kalau saya kesini tadi, salah prediksi, dikirain sepi, ternyata padat di jalan, sehingga banyak truknya, sehingga setengah jam ternyata tidak cukup. Tapi setengah jam tidak ada apa-apanya kalau di Riau sana. Saya pernah menempuh perjalanan satu hari setengah hanya untuk melayani di pos, melayani 2 jam paling banyak. Itu perjalanan ketika saya berada di MUPEL Sumatera Barat dan Riau Daratan. Ketika saya melayani di GPIB Maranatha Balikpapan, kalau saya ke pos Muara Kate itu kalau lewat darat perjalanan sekitar 8 jam. Tapi kalau saya naik kapal feri dulu baru lanjut itu sekitar 5 jam. Itu untuk ke pos 5 jam itu sudah dibantu naik kapal feri. Kalau ikuti jalan 8 jam hanya untuk ke pos. Tapi ada juga yang pos yang satu, kalau saya ke sana bisa ditempuh dengan, kalau lewat darat mungkin 3-4 jam, kalau pakai feri sekitar 1,5 jam. Kalau naik kapal motor itu bisa 1 jam, kalau naik speedboat bisa 10-15 menit. Tapi hati-hati kalau naik speed, jangan pernah duduk di depan. Saya karena belum tahu waktu itu duduk di depan, 2 minggu pinggang saya rasanya patah. Karena dia waduh, pas pulang mau bangun pagi, aduh sakitnya ampun. Nah, itu pengalaman pelayanan di daerah. Tapi juga di daerah juga ketika kita melayani seperti melalui Pekanbaru, kalau mau ke persidangan sinode atau ada keluar, ketika tidak naik pesawat Garuda ditanya, kenapa tidak naik pesawat Garuda? Oh ya, sorry saya belum tahu. Jadi kalau mau pergi harus naik pesawat Garuda. Nah, itu liku-liku pelayanan di GPIB. GPIB berusaha melayani sampai ke pelosok-pelosok. Dan itu luar biasa. Itu bagi saya melayani ya senang mengalami situasi-situasi yang seperti itu, mengalami pelayanan yang hanya untuk melayani 1,5 jam atau 2 jam butuh 1 hari setengah. Jadi berangkat hari Jumat, tiba di rumah hari Senin malam. Nah, itu perjalanannya pertukaran pelayanan firman. Kali sini habis ini berapa jam lagi? Setengah jam nggak sampai. Itu pelayanan. Nah, sekarang gereja sudah ada di kota-kota, di desa-desa, di pelosok-pelosok.
Pertanyaannya, apakah damai sejahtera Allah sudah dialami oleh anggotanya? Nah, ini perlu dijawab. Tapi yang pasti jawabannya tidak sama. Mungkin ada yang mengatakan, kami sudah mengalami damai sejahtera Allah. Tetapi juga ada yang mengatakan, kami belum mengalami damai sejahtera Allah. Yang sudah mengalami damai sejahtera Allah, ya berarti maksud Tuhan sudah terwujud. Allah sudah berkuasa sebagai Raja di dalamnya. Kehendak Allah sudah diberlakukan. Dan damai sejahtera tentunya sudah dialami. Lalu menjadi pertanyaan, apa sih kehendak Allah itu? Kan kita juga perlu bertanya, apa kehendak Allah itu yang perlu diberlakukan kalau ada kerajaan Allah? Kalau dalam Ulangan 5 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu kehendak Allah. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Jadi kehendak Tuhan adalah mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Itulah kehendak Allah. Ya, termasuk mengasihi Allah. Kalau jadi pendeta GPB siap melayani dalam segala situasi. Dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang sama, yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi itu sama dengan kita mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu sama. Karena kalau dalam Matius 25 ayat 40 dia katakan, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Matius 25 ayat 40. Nah, muncul lagi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan kasih itu? Karena kita diminta untuk mengasihi. Kalau mengasihi manusia apa itu? Kita bisa membacanya dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 dikatakan, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Termasuk kalau pendeta sabar ketika ditempatkan melayani di pedalaman. Nah, saya pernah mengalami soalnya. Nah, itu yang namanya kasih. Nah, jadi damai sejahtera Allah belum dialami. Jika belum dialami, maka tinggal mengecek kenapa belum dialami. Apakah kehendak Allah sudah diberlakukan atau belum? Tinggal cek di 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4 sampai ayat 7. Kita bisa tahu kita sudah melaksanakan kehendak Allah atau belum. Nah, kalau belum, bisa jadi seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19-20. Kalau belum, bisa jadi dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Dia sudah datang ke dunia dan mati di kayu salib supaya manusia mengalami damai sejahtera. Nah, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya,
maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kalau mengasihi Allah, harus mengasihi saudaranya. Kalau tidak bisa mengasihi saudaranya, itu namanya katanya pendusta. Alasannya karena kalau saudaranya yang kelihatan saja tidak bisa dikasihi, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Tidak mungkin. Itu yang menjadi penyebab damai sejahtera tidak bisa dialami. Panggilan gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah. Di mana gereja hadir, di sana Allah memerintah sebagai raja. Di mana ada gereja, di sana kehendak Allah diberlakukan, kasih itu diberlakukan. Memang tidak mudah, butuh perjuangan juga untuk memberlakukan kasih. Dengan begitu damai sejahtera Allah dapat dialami. Pada akhirnya dapat menjadi pembawa damai sejahtera Allah karena menghadirkan kerajaan Allah. Sebab gereja yang sesungguhnya adalah orang percaya kepada Yesus itu sendiri. Itu sebenarnya gereja. Saya dan ibu bapak saudara sekalian, itulah gereja. Untuk menghadirkan damai sejahtera Allah, menghadirkan kerajaan Allah supaya ada damai sejahtera Allah, itu harus dimulai dari diri sendiri. Hadirkan kerajaan Allah di dalam diri kita sendiri, dan jadikan Allah sebagai raja di dalam hati kita. Dan biarlah kehendaknya sebagai raja yang berlaku di dalam hidup kita. Dengan demikian, damai sejahtera Allah juga dapat kita alami. Karena kita memperlakukan kehendaknya, termasuk mengandalkan Dia di dalam kehidupan ini, termasuk mengandalkan Tuhan ketika menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini. Kita andalkan Dia. Nah, pada akhirnya kalau seperti itu, ya kita bisa menjadi pembawa kerajaan Allah dan menghadirkan damai sejahtera Allah. Sebab gereja yang sesungguhnya sekali lagi adalah orang percaya pada Yesus, yaitu saya dan ibu bapak saudara sekalian. Itulah gereja. Kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah supaya ada damai sejahtera. Nah, orang percaya dipanggil sekali lagi untuk menghadirkan kerajaan Allah, agar di mana ada orang percaya pada Yesus, di sana Allah memerintah sebagai raja. Di mana ada orang percaya pada Yesus, di sana kehendak Allah diberlakukan, dan di sana juga tidak ada pembohong. Ya, kan 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20 tadi dikatakan kalau mengasihi Allah tapi tidak mengasihi saudaranya kan pembohong. Bisa damai sejahtera, ada damai sejahtera kalau tidak ada pembohong. Nah, itulah firman Tuhan yang bilang. Nah, damai sejahtera dapat dialami seperti jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo, karena semua menghadirkan kerajaan Allah, dan Allah memerintah sebagai raja di GPIB Bethesda, dan kehendaknya diberlakukan sehingga jemaat mengalami damai sejahtera. Kita bersyukur untuk itu, dan karena itu panggilan kita, masuk panggilan jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo.
Karena itu di mana ada orang Bethesda Sidoarjo, di sana ada damai sejahtera Allah. Itulah panggilan GPIB Jemaat Sidoarjo, Bethesda Sidoarjo, dan tentunya semua gereja. Itulah panggilan kita semua, supaya di mana ada orang percaya, di sana ada damai sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang, janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan untuk naikkan syafaat kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur terima kasih kami, kalau hari ini kami boleh ada kesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Itu adalah oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Karena itu kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar, bahwa Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, agar manusia mengalami damai sejahtera Allah. Dan sekarang kami gereja yang dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, agar di mana ada gereja, di mana ada kami, di sana ada damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu Tuhan, berkati firman-Mu yang kami boleh dengar, kami boleh renungkan,
Dan itu tanamkanlah melalui Roh Kudus-Mu itu di hati kami, agar kami menjadi pembawa-pembawa kerajaan Allah, pembawa-pembawa damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, di mana saja gereja-Mu hadir dan melayani, Tuhan berkati, agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya gereja GPIB Indonesia yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia ini. Berkati kesaksiannya, berkati pimpinan kami Majelis Sinode dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan khususnya Gereja GPIB Bethesda Sidoarjo. Kami dalam tangan kasih-Mu untuk memohon berkat-Mu, agar kiranya pelayanan gereja-Mu ini senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang, agar di mana ada jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo, di sana ada damai sejahtera Allah. Kan itu berkati Pendeta Lucy sebagai ketua jemaat dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mampukan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Demikian juga semua yang melayani di GPIB Bethesda Sidoarjo ini, Tuhan berkati. Juga kami yang bertugas melayani hari ini, berkati kami semua. Presbiter, pemandu lagu, organis, tim multimedia, dan semua yang melayani, berkati. Pakai kami untuk menjadi alat damai sejahtera-Mu, karena itu mampukan kami untuk dapat melayani dengan baik. Kami mohon berkat-Mu untuk semua program dan pelayanan yang ada di jemaat GPIB Bethesda ini, untuk Tuhan berkati. Biarlah semuanya dilakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dilakukan agar semua jemaat mengalami damai sejahtera Allah. Dan kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo ini, berkati satu persatu, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar, simpatisan dan tamu, Tuhan berkati semuanya, agar semuanya boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera Allah. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat kami bernaung. Itu adalah anugerah-Mu bagi kami. Pemerintah kami dari pusat hingga daerah mampukan untuk dapat menjalankan tugas-tugas dengan baik, sehingga rakyat Indonesia seluruhnya boleh dapat menikmati hasil pembangunan. Dan saat ini pemerintah kami, juga pemerintah dunia, bersama para medis dan tim sukarelawan dan berbagai elemen masyarakat sedang berjuang untuk menghentikan, memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini, penularan virus corona. Tolong Tuhan berkati, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik, lalu masyarakat juga dengan sabar tetap taat melaksanakan protokol COVID-19 yang sudah diberitahukan di mana-mana. Dan
para petugas ini Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari COVID-19 ini. Demikian juga seluruh masyarakat, jaga lindungi kami semua, jauhkan dari COVID-19. Tapi juga kami berdoa untuk mereka yang telah menjadi korban meninggal karena COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan keluarga yang ditinggalkan. Berikan mereka sukacita. Demikian juga yang menjadi korban para dokter, perawat. Tuhan berkati keluarga yang ditinggalkan. Dan kami berdoa untuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya campur tangan dalam pemulihan mereka, agar mereka boleh dipulihkan dari sakit yang mereka alami. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Dan upaya pemerintah untuk menemukan vaksin virus corona ini Tuhan berkati. Agar mereka yang berupaya untuk meneliti dan memprosesnya dapat memproses dengan baik, sehingga seperti harapan bahwa Desember sudah mulai ada vaksin dapat diberikan kepada masyarakat. Itu Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk seluruh jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, anggota keluarga, orang tua, dan semua yang ada di dalam keluarga. Tuhan berkati. Jika ada yang sedang dalam pergumulan, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan jika membutuhkan jalan keluar, berikan jalan keluar. Dan kami juga memohon berkat-Mu untuk yang sedang studi saat ini, yang sedang mengalami banyak kesulitan karena virus corona ini. Tuhan berkati semua yang sedang studi, sedang belajar. Kiranya dengan situasi ini dan berbagai cara yang dipakai untuk belajar, Tuhan berkati agar mereka dapat menyerap pelajaran yang dipelajari dan mereka memiliki bekal untuk masa depan. Sebab itu Tuhan berkati anak-anak kami dan siapapun yang sedang mengikuti pendidikan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang tepat. Yang bekerja diberikan kemampuan kerja yang baik. Yang punya usaha dimampukan mengelola usaha dengan baik. Yang menjalani masa pensiun anugerah Tuhan, berkati untuk dapat menikmati masa pensiun anugerah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita oleh karena berbagai situasi yang mereka alami. Tuhan kiranya berikan kekuatan agar mereka tidak menjadi lemah ketika mereka menderita. Dan kami berdoa untuk saudara kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan kiranya campur tangan dalam pemulihan mereka, dimanapun mereka mengalami sakit saat ini. Juga kami berdoa untuk mereka yang berduka cita karena ditinggalkan kekasih-kekasih mereka. Tuhan berikan penghiburan, agar mereka tidak menjadi lemah karena duka cita mereka, tapi mereka boleh bersuka cita karena Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Kami berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran sepanjang minggu ini, kiranya dengan bertambah umur, maka iman juga semakin kokoh dan juga semakin mengalami sukacita dan damai sejahtera. Yang keluarga yang berulang tahun perkawinan, Tuhan berkati dengan bertambahnya umur, maka kebahagiaan pun semakin bertambah dan dialami oleh seluruh anggota keluarga.
Dan bagi yang bersyukur karena berkat-berkat-Mu yang Engkau anugerahkan, teguhkan sukacita kami dan ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu karena segala sesuatu yang kami miliki itu adalah anugerah dan kasih sayang-Mu. Tuhan Bapa yang surga, kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Jaga lindungi kami senantiasa. Jauhkan kami dari segala mara bahaya pencobaan. Dan khususnya saat ini virus corona yang senantiasa mengancam kehidupan manusia. Tuhan jauhkan dari kami. Jaga lindungi kami. Agar kami tetap kuat dan sehat dan sukacita, mengalami sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Tapi juga berikan kami hikmat agar kami arif dan bijaksana. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan. Di dalam ibadah ini, melalui pemberian sukacita kita, sambil mendasarkannya dengan firman Tuhan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-7. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, kasih-Mu setinggi langit, setia-Mu sampai ke awan-awan, dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Kini jadikanlah persembahan karunia-Mu ini menjadi berkat bagi banyak orang yang ingin kami layani dalam nama-Mu. Berilah agar melalui persembahan kami ini, melalui iman, sikap, dan pelayanan kami, nama-Mu dimuliakan kini dan selamanya. Syukur bagi-Mu karena kasih setia-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Silakan duduk. Para jemaat untuk minggu sepekan ke depan. Pelaksanaan ibadah-ibadah. Ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, serta ibadah syukur tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pemberitahuan lebih lanjut. Perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2020 dengan mengenakan protokol kesehatan yang pelaksananya diatur sebagai berikut. 1. Anggur dan roti disiapkan dari gereja. 2. Pendistribusian ke warga jemaat oleh majelis jemaat di subsektor masing-masing. 3. Tuntunan ibadah perjamuan disiarkan secara online. Perkawinan kudus. Pemberkatan perkawinan kudus. 1. Saudara Fahrur Rosi Nasrullah dari sektor Nafiri dengan Saudari Maria Arfiana sektor Nafiri. Dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 pagi di Gereja GPIB Bethesda, Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan Kamis 8 Oktober 2020 pukul 5 sore dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Nafiri. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 10 Oktober 2020. Kedua, Saudara Christian Praba Raditya Seswaji dari sektor Haleluya dengan Saudari Desire Ivone Regina dari sektor Haleluya. Dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 2 siang di Gereja GPIB Bethesda, Sidoarjo. Prosesi pemberkatan perkawinan menerapkan physical distancing dan protokol kesehatan. Bimbingan pra-perkawinan sesuai jadwal. Pastoral perkawinan Kamis 8 Oktober 2020 pukul 7 malam dihadiri oleh Majelis Jemaat Sektor Haleluya. Keberatan terhadap perkawinan ini dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat pada setiap hari kerja sebelum tanggal 10 Oktober 2020.
ulang tahun. Presbiter atas nama Majelis Jemaat GBIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat tanggal 4 hingga 10 Oktober 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta Keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, dapat menghubungi kantor majelis jemaat pada hari kerja. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan persembahan yang diberikan. Ucapan terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Pendeta Johan Karel Irot, Magister Teologia, Ketua Majelis Jemaat GBIB Tiberias Sidoarjo, dan semua pelayanan yang bertugas. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus, Sang Pemilik Persekutuan, memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami adamkan perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, ya Raja abadi, pimpinlah kami berjuang terus. Tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana matamu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.